نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana, dan nasihat yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tidur. Apabila mereka mati, baru mereka sadar. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini dikumpulkan di dalam perkumpulan yang insyaallah penuh kemuliaan. Perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perkumpulan ini insyaallah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah memuliakan kita duduk di satu taman daripada taman surganya Allah, besok hari kiamat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat yang ulun hormati, terkhusus kepada guru kita dan keluarga besarnya Al-Alim Al-Fadil Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhammad Zaki bin Al-Habib Hadi Al-Hasni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini beliau berhalangan untuk hadir, dan seperti biasa ulun mendapatkan tugas untuk mengisikan agar majelis ini tetap berjalan istiqamah. Serta yang ulun hormati ashabul hadrah ar-ridwan, seluruh daripada hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, mana menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun para perempuan. Jadi ini sebuah kewajiban bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kita bersyukur Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan, diberi taufik hidayah, inayah, sehingga kita kembali duduk dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah. Walaupun situasi cuaca mendukung benar ini untuk kita guringan di rumah, ya Allah. Namun karena sudah malam Sabtu ini rutin, maka
kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah tetap bisa berhadir. Ini sebuah kemuliaan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Teringat ulun tausiah daripada Al-Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Aidarus pada malam Ahad yang telah lewat di Majelis Ta'lim Nurul Mustafa. Ujar beliau, kita ini untuk menghadiri satu perkumpulan yang baik itu majelis dzikir, sholawat dan ta'lim. Apalagi majelis itu digabung, di situ ada sholawat dan dzikir, di situ juga ada ta'lim. Ini terhimpun berbagai macam kemuliaannya sudah. Tidak dapat kita hadir kecuali kita melalui daripada aqabat, gangguan, rintangan-rintangan yang banyak. Di antaranya ada syayatinul jin wal ins. Ada syaitan-syaitan baik dari kalangan jin dan manusia yang akan menyulitkan kita untuk hadir di majelis semacam ini. Kadang-kadang ada menyambat kalau kita hendak tulah ke majelis tulah, gesan apa hadir, mau uyuhi malam-malam kayaknya bekuring di rumah, nyata beliuran sudah dapat beliur ya Allah. Bu ngantuk lah bu, jujur bu bapak-bapak ngantuk. Bilanya ngantuk berarti sama tuh kita. Maka saya ulun ya uyuh juga, ngantuk juga kan manusia, wajar itu, wajar. Ini diantara ujian-ujian aqabat yang harus kita lewati untuk mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaannya dari syayatin, para setan-setan baik dari golongan jin dan manusia. Kenapa disebutkan demikian? Karena pasti ada orang-orang disebutkan syaitan dalam bentuk manusia, orang-orang yang selalu menghalangi orang lain dari kebaikan. Itu disebut syaitanul insi. Syaitan tapi rupanya manusia. Kadang-kadang disebutnya juga di situ itu jar sahibul majelisnya ini dan itu macam-macam. Agar kita ini kadang berangkat, kadang tulak dan kadang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memang hadir, duduk, bisa melewati semua itu, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kesabaran oleh Allah untuk senantiasa bisa melakukan kebaikan itu. Jadi kita harus sabar juga dalam ketaatan inilah. Nah, jadi harus sabar. Jadi sabar itu bukan hanya dalam musibah dunia, tapi sabar itu juga dalam ibadah ada. Sabar itu dalam meninggalkan maksiat ada, dan sabar atas ujian, bala, musibah yang ditimpakan oleh Allah. Apalagi kita sudah memasuki bulan Shafar al-khair, insyaallah sabar yang baik. Sekalipun begitu, mudah-mudahan beratan diselamatkan daripada penyakit, bala yang diturunkan di bulan Shafar ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur. Oleh karena itu ujar Habib Hashim bin Abdurrahman As-Sagaf, jagalah sesuatu yang sudah kita istiqomahi ini, jaga. Karena ujar sidin majelis ta'lim, majelis ilmu, dzikir, sholawat semacam ini itu mendapatkan kemuliaan paling nyata ujar sidin adalah ghufranudz dzunub, keampunan dosa. Jadi orang datang ke majelis, belajar, mendengarkan ilmu, maka kada sia-sia, paling sedikit dan yang pasti buliknya dalam keadaan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil namanya itulah. Jadi setiap dosa-dosa kecil itu mudah Allah mengampuni dengan berwudu, beribadah nih wudu. Bersama berguguran air wudhu tadi, berguguran dosa kita.
Dalam sholat, ketika rukuk, ketika sujud, berguguran dosa-dosa kita. Hadir ke majelis, bubar, dosa kita juga dibubarkan oleh Allah. Tapi itu adalah dosa kecil. Adapun dosa besar maka wajib kepada kita untuk taubat. Cuma juga ujar ulama, apabila dosa kecil tadi selalu mendapatkan ampunan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, akhirnya merembetnya ke dosa nangganal juga. Nah, jadi dosa halus diampuni dengan hadir majelis, diampuni dengan kita beribadah, dengan bersedekah, dengan wudu, sholat, siam, dan lain sebagainya. Maka merembet kepada dosa yang besar-besar pun diampuni Allah. Luar biasa majelis ta'lim ini lah. Makanya berat hendak tulang ke majelis itu berat. Dalam diri kita aja sudah terdapat berat, ya kan? Kalau kira-kira kada berat ringan aja, balasannya kada ganal juga. Balasannya setimpal dengan orang yang berusaha untuk menghadiri majelis semacam ini. Mudah-mudahan semua diberi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Padahal hidup baik, padahal melek tapi tidur. Idza matu intabahu, bila mereka mati baru mereka sadar. Jadi kita ini manusia lah, jangan jadi orang yang guring, orang yang tidur, melek matanya tapi dihukumi tidur. Kenapa? Karena melalaikan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Kita diberi kesempatan, kita diberi umur, dihamparkan di hadapan kita aneka macam ibadah, tapi kada mau begawian ibadah itu, tapi kada mau ikut andil di majelis, di ibadah yang seperti itu, maka bagaikan orang yang tidur. Orang tidur itu apa? Karena ya kada melihat, kada mendengar. Tapi ujar Nabi, idza matu intabahu, apabila mereka nanti mati baru mereka sadar. Bangun. Betapa pentingnya dulu waktu di dunia untuk mengerjakan ibadah. Betapa pentingnya dulu waktu di dunia untuk ikut hadir di dalam setiap kebaikan. Barulah mereka sadar. Akan tetapi sadar ketika saat itu sudah tidak ada artinya lagi. Menyesal pun tiada arti. Ya kan? Kalau kita hendak menyesallah. Mumpung lagi hidup ini, lagi di dunia. Jangan sampai menyesal nanti di alam kubur, terlebih-lebih di akhirat. Tidak ada artinya lagi kita. Mun sudah menyesalnya di situ. Jadi sadar. Majelis semacam ini majelis menyadarkan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Majelis semacam ini majelis yang menjadikan kita bangun dari terlelapnya kelalaian kita. Maka orang yang gemar menuntut ilmu ini kada ada ruginya. Disebutkan sampai innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi ridwan bima yasma'. Malaikat Allah membuka sayapnya bagi orang yang mempelajari ilmu, orang yang menuntut ilmu karena ridha, senang dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Masya Allah, luar biasa nih. Syukur benar bilanya di kampung kita ada majelis yang baik. Syukur benar bila di kampung kita ada kegiatan majelisan seperti ini. Maka hendaklah kita dukung, maka hendaklah kita ikut, maka hendaklah kita membantu kepada kegiatan yang baik semacam ini. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ilmu pula itu kan ada jalan yang lain, ada jalan yang lain. Hendaklah buat biar dapat ilmu, hendak udah hendak rupanya lah ya.
Ujar Nabi apa? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu satu-satunya jalannya untuk mendapatkannya adalah belajar. Belajar. Mendengarkan biar tulang ke majelis ini bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, diamalkan. Mendengarkan biar apa yang disampaikan, baik itu hukum, baik itu kisah macam-macam tentang ilmu, kawan mengamalkan, luar biasa pahalanya besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pengajar, mengajarkan agama, mengajarkan syariat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita umat Nabi jangan sampai kada maumpati apa yang diajarkan oleh Nabi. Kun aliman, satu, jadilah engkau dari Nabi orang yang alim, orang yang berilmu. Kita dituntut itu, diminta oleh Nabi umatnya ini menjadi orang yang berilmu. Satu, untuk menjadi orang yang berilmu tentunya belajar, prosesnya panjang, kadang-kadang instan. Kadang-kadang jamaah ini antik juga. Hanya Raja Hijrah masuk ke majelis sebulan 2 bulan langsung hendak bisa kayak orang. Padahal menuntut ilmu itu harus melalui proses yang panjang. Jadi orang kayak kita nih umpat belarut aja sebenarnya sudah. Artinya umur sudah sadar, ada 40, apalagi sudah 50, ya sudah. Sisa umur itu artinya kita fungsikan kesan mengaji ibadah kayak jalan ini. Mengaji ibadah. Ada kesempatan hadir untuk ilmu, ada kesempatan hadir hapsi umpatin yang baik-baik. Jadi perlu panjang waktunya kalau kita nak menjadi seorang yang alim, yang berilmu. Kada sampai kita ke titik itu, paling kada selalu belajar. Makanya ujar Nabi muta'alliman, atau kada kawa menjadi orang yang alim, maka jadilah orang yang belajar. Nah, belajar ini minal mahdi ilal lahdi, dari kita ditimang ibu kita digendong sampai liang lahat. Jangan sampai kita putuskan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena orang yang di hatinya tetap ada niat menuntut ilmu itu adalah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan yang dimuliakan Allah, matinya mati syahid. Nah, ini luar biasa. Sekalipun meninggalnya di rumah, di atas kasur, tetap selama ada niat menuntut ilmu, maka orang itu matinya syahid. Oleh karena itu bila biantuna kita tuh bubar dari satu majelis, niat akan mempanjang umur, hadir ulang. Kalau ada umur panjang, hadir lagi, niat terus, maka kita termasuk orang yang mempunyai niat senantiasa menuntut ilmu, dimuliakan Allah, menuntut usia syahid. Maka beruntung kalau orang mati syahid itu. Orang mati syahid itu beruntung. Nah, jadi mengkadar kalau jadi orang alim, jadilah muta'alim, orang yang belajar. Yang ketiga, awsami'an, atau orang yang senang mendengarkan ilmu. Ya sudah, kalau muta'alim tadi lebih paham dari kayak kita kayak ini. Artinya mereka betul-betul seperti santri gitu, nah, sekolah intensif, mereka mencatat, mereka berkitab. Nah, itu tuh muta'alim. Sami'an ini yang macam kita ini, datang ke satu majelis, modalnya apa? Modal telinga. Modal telinga mendengarkan. Nah, ini masih masuk.
Ujar Nabi yang ketiga, jadilah pendengar ilmu. Pokoknya dengarkan aja, dengarkan ilmu tuh. Masuk tak ada tetap untung. Artinya kalau ada jamaah datang bulik dari majelis, lupa sudahnya apa kata itu lupa, dan itu tetap ada keberuntungan orang tuh hadir, tetap ada. Di antaranya nama, selama dia duduk di majelis itu dia dicatat pahala sepanjangan. 1 jam dia duduk di majelis, 1 jam itu dicatat pahala saja. 1 jam itu tidak ada maksiat, masya Allah. Saya tadi biar jam berapa? Ada 1 jam lah sudah dudukan sini lah. Belum kalau, nah berarti masih lawas kita 2 jam lagi biar panjang kata ibadah kita ya Allah. Ya Allah. Sami'an, mendengarkan, didengari ilmu, suka mendengar ilmu. Nah ini bagus dan Nabi yang ketiga. Au muhibban, atau jadi orang alim dah kada kawa lagi, muta'allim, belajar ke pondok, belajar secara rutin, kada kawa lagi. Sami'an, nah kada kawa juga rutin berdengar tulang ke majelis. Jadi Nabi muhibban, nangka 4, jadilah orang yang suka, orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang berilmu, cinta kepada tempat-tempat yang dibagikan di situ ilmu. Alim kada sudah, muta'allim santri pelajar kada juga, sami'an jamaah hadir tukang dengar kada juga. Ini barangnya Nabi. Terakhir muhibban, dia tidak bisa hadir juga ya sudah, tapi orangnya mendukung, cinta, didukungnya. Walaupun dia tidak berkesempatan hadir, kadang-kadang cuma orangnya mendukung. Ini masih golongan yang apik, golongan yang bagus. Karena di saat ini ada juga golongan-golongan yang lain pada itu. Iya, kelima apa ujar Nabi, wala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima, patahlak engkau akan binasa. Golongan kelima ini dia tidak alim, dia tidak muta'allim, dia tidak suka mendengar, juga dia tidak cinta. Gawian yang kelima ini mahaur, menyambati, menggembosi, macam-macam nang kada baik. Ini kalau kita jadi golongan yang kelima, naudzubillah, ujar Nabi patahlah, maka akan binasa celaka. Mudah-mudahan kita masuk di salah satu 4 golongan yang awal tadi lah. Masuk ke dalam golongan 4 yang awal itu tanda-tanda ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Orang yang masih cinta, suka kepada ulama, terlebih-lebih kepada para habaib wasyara'ib, anak cucu zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kada bakal sia-sia. Jangankan anak cucu Nabi lah, para habaib, kita dengan orang sesama kita aja nih nah, kada diajarkan saling membenci. Oh tapi kan si fulan ini orangnya kada bagus, yang kita kada suka gawiannya, yang kita kada suka kerjaannya, yang kada suka gawiannya itu yang kada kita sukai kelakuannya. Tapi orangnya kada boleh kita memusuhi, membenci orang, kada boleh. Nyabilanya kelakuannya yang kada diketujui, orangnya kena berubah baik, kada masalah lagi. Tapi kalau orangnya yang dibenci, walaupun kelakuannya berubah jadi baik, tetap kada suka. Misalnya ulun nilah lawan Pak Taryo, Pak Yono juga. Misalnya ulun kada suka, misalnya kenapa? Karena kelakuannya ini kada bagus. Yang kada kita suka itu perbuatannya, jangan orangnya. Jadi sewaktu-waktu Pak Taryo, Pak Yono berubah, mendapat hidayah, kelakuan yang baik, kita sudah kembali bisa akrab, bisa nyaman. Kenapa? Yang kita benci sudah hilang kelakuan buruknya. Tapi kalau kita benci orangnya, awas, orangnya berubah baik kayak apa aja, tetap kada
kada disukai. Kenapa? Benci kepada orangnya, dan itu kada boleh. Membenci makhluk Allah itu kada boleh. Apalagi para habaib, apalagi para anak cucu Nabi. Ya, walaupun tetap ada oknum. Ya, habaib itu manusia, sama kayak kita manusia, cuma mereka adalah darah daging Nabi ada di situ, kita kan ada. Jadi sama pada manusia itu, artinya bisa salah, bisa khilaf, bisa berdosa, karena ada maksud. Cuma jangan gara-gara satu dua oknum para habaib itu kita memukul rata seberataan. Kita pukul rata berataan Habib itu sama, angka ini kelakuannya kada. Banyak benar anak cucu Nabi itu nang khusyuk, nang fokus, nang mengorbankan jiwa raganya untuk dakwah banyak. Ya, walaupun ada satu dua oknum nang kurang pas kelakuannya, tapi jangan menjadikan kita memukul rata seperti yang terjadi di zaman kita ini. Nah, macam-macam sudah fitnah terjadi. Mudah-mudahan kita kada terkena fitnah itulah. Penutup ulun ada kisah yang kami baca di dalam kitab Qami Utugian, sebagai renungan aja, sebagai renungan, karena kami ini kada umpat-umpatan kubu orang-orang yang mengingkari nasab Alawi, orang-orang yang menyatakan para habaib itu putus. Bukan anak cucu kami, kada umpat di situ. Kami punya guru sabarataan meyakini bahwa para habaib itu adalah anak cucu dzurriyyah baginda Nabi. Dalam kisah di dalam kitab Qami Utugian itu ada di Mekah, dikisahkan Bahari. Nah, di Mekah ini ada salah seorang habib dzurriyyah Nabi. Ini kelakuannya kada bagus. Artinya macam-macam maka kada bagus tuh, sehingga salah satu ulama di Mekah itu kada ketunjuk lawan si Habib nang nakal ini. Ya Habib tapi nakal, kada ketunjuknya, kada dimuliakannya Habib ini. Bahkan kadang-kadang ia menyambati di forum majelisnya, artinya jadi contoh yang kada baik gitu, namanya menyuppanakan Habibnya. Hingga sampai pada satu malam si ulama ini dalam tidurnya bermimpi. Nah, dalam mimpinya ketemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul. Sayyidah Fatimah itu kan anak Nabi itu, putrinya Rasulullah SAW, dan itulah ibunya para habaib. Dari perkawinan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, anak Sayyidina Hasan Husain, dan terus sampai sekarang ini terjaga nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi ini ulama ketemu Sayyidah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra, diberi salam, assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kada menjawab, kada menoleh. Salam yang kedua tidak menjawab, tidak menoleh. Salam yang ketiga begitu juga. Akhirnya ini ulama menghadap kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wahai junjungan kami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, apa kesalahan ulun sehingga pian kada maherani ulun, kada menjawab salam dan tidak menoleh kepada ulun? Ujar Sayyidah Fatimah Az-Zahra, apa yang engkau lakukan terhadap cucu-cucuku, dzurriyyahku? Sadar mira alim, memang beliau kada suka dengan salah satu habib nih di Mekah. Ujar ulama ini membela diri, nggih ulun minta maaf, tapi kan biar habib itu kelakuannya tenang, kada bagus. Apa jawaban Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Itu cucuku jua, itu cucuku dari sini. Begitu. Bapak Ibu di sini ada yang sudah berisi cucu lah. Mau dilihat muhammadnya ada bang lah. Nah, kemungkinan Pak Narum ini si cucu sudah banyak. Kalau kubu sebelah sini ada yang berisi anak, hanya yang melihat dari muha. Ada yang masih jomblo juga pinanya nah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo diberi jodoh yang salihah.
dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Di kubu sebelah sini ada yang sudah jadi kakek lah kai, ada yang masih bisi anak, di luar yang macam itu juga. Nah, ulun bertakun, pian punya cucu. Kira-kira kalau cucu pian itu salah, memang salah betul. Tapi cucu pian yang salah itu dihina, disambati, bahkan misalnya ditolimi. Walaupun pian mengakui dia salah, tapi apa hati pian kira-kira anak cucu pian tadi itu dihinakan. Enaklah telinga pian mendengar, gak enak. Cucu pian diburuk akan di luar, nyaman tapi mendengar tetap baik. Walaupun dia salah, cuma dihina itu, disambati, dipitnah itu kada menyamani dengan kita sebagai kakeknya. Kayak itu juga Rasulullah, kayak itu juga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali. Nah, jadi di sini marilah kita jangankan kepada mereka para habaib, kepada orang-orang biasa aja. Kita kalau kada suka perbuatannya, dan kada perlu kita memburu, bahkan nasihati kalau kita bisa menasihati, kalau kada bisa kita doakan. Karena bila kita menghinakan seseorang atas dosa-dosanya, kita hinakan, kita buka di hadapan orang, maka dikhawatirkan kita sendiri akan melakukan hal yang sama. Itu ujar Nabi Muhammad. Siapa yang suka mengaibkan, menghinakan saudaranya sesama muslim dengan satu dosa, dia akan melakukan dosa yang sama. Dan ini terbukti. Ada orang di kampung berbuat kada bagus, disambati. Namanya nyambati ini tunggu aja masanya. Kalau dia menyambati, mengaibkan, suka membuka, ada masanya ini terjatuh di dosa yang sama. Karena kita kada tahu ini. Makanya hati-hati kalau ketemu kayak itu, kita nasihati, kalau tidak kita doakan tanpa kita merasa lebih baik dari mereka. Mudah-mudahan majelis ini membawa berkah, membawa rahmat, membawa keselamatan bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat berkah daripada sahibul majelis Habib Zaki bin Hadi Al-Hasni, yang mana beliau punya guru, bersama guru ke guru sampai ke datuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di akhirat kena babuhan yang khidmat, babuhan yang membantu, yang hadir di majelis ini. Di hari kiamat beliau pinandu kenal dengan kita berataan, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan juga syafaat daripada para ulama, daripada para pewaris Nabi Muhammad dan dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma yassir lana jami'a umurina fid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa bil qadri wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ampun maaf, minta halal, minta ridho bila terdapat kesalahan-kesalahan, dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan nanti bubar dari majelis ini boleh ke rumah selamatan, membawa berkah banyak. Amin. Rabbal alamin.